Dahulu kala, Pulau Jawa diperintah oleh seorang raja besar bernama Prabu Airlangga. Menjelang akhir hayatnya, sang Prabu menghadapi dilema besar. Siapakah di antara dua putranya yang layak mewarisi tahta? Untuk menghindari pertumpahan darah, Prabu Airlangga memutuskan untuk membelah kerajaannya menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan ini, meskipun bertujuan damai, kelak menciptakan bibit-bibit konflik di antara keturunan mereka. Kerajaan Jenggala, yang terletak di timur, dipimpin oleh salah satu putranya, dan Kerajaan Kediri, yang terletak di barat, dipimpin oleh putra yang lain. Pembagian ini disertai sumpah agar kedua kerajaan ini tetap bersatu dalam semangat kekeluargaan, namun persaingan diam-diam terus membayangi. Para bangsawan dan pembesar istana di kedua pihak seringkali memandang rendah satu sama lain, menganggap kerajaan mereka lebih unggul dan lebih berhak atas seluruh warisan leluhur. Beberapa generasi kemudian, Kerajaan Jenggala diperintah oleh seorang raja yang memiliki putri cantik jelita bernama Dewi Sekartaji, sementara Kerajaan Kediri diperintah oleh seorang raja yang mempunyai putra bernama Raden Panji Asmarabangun. Kedua pewaris ini telah dijodohkan sejak kecil sebagai upaya untuk menyatukan kembali kedua kerajaan yang terpisah oleh garis keturunan dan persaingan politik yang semakin memanas. Pertunangan ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan harapan dapat mengakhiri perselisihan yang berlarut-larut. Namun, di balik dinding istana, takdir telah merencanakan jalan yang berliku bagi kedua calon mempelai tersebut. Mereka harus diuji oleh berbagai cobaan dan perpisahan yang panjang sebelum dapat mewujudkan penyatuan yang didambakan oleh leluhur mereka. Di Istana Jenggala, Dewi Sekartaji tumbuh menjadi seorang putri yang tidak hanya cantik luar biasa tetapi juga cerdas dan berbudi luhur. Kecantikannya tiada tandingan, dengan kulit yang sehalus sutra, rambut yang hitam legam, dan sorot mata yang menenangkan. Setiap gerak-gerinya memancarkan keanggunan seorang putri raja yang lahir untuk menjadi permaisuri. Dewi Sekartaji menjalani kehidupan yang mewah dan penuh perlindungan di istana. Ia diajari segala macam ilmu keputrian, mulai dari menenun, memasak, hingga menguasai bahasa dan tata krama kerajaan. Namun, meskipun hidup dalam kemewahan, hatinya tetap rendah hati dan ia seringkali menyelinap keluar istana untuk berinteraksi dengan rakyat jelata. Kabar mengenai kecantikan dan keelokan budi Dewi Sekartaji tersebar luas hingga ke seluruh pelosok negeri, bahkan sampai ke kerajaan-kerajaan lain. Banyak pangeran dan bangsawan yang berharap dapat mempersuntingnya, namun mereka semua harus menelan kekecewaan karena sang putri telah terikat pertunangan dengan Raden Panji Asmarabangun dari Kediri. Namun, di antara para penggemarnya, terdapat seorang penyihir wanita bernama Galuh Ajeng yang menyimpan rasa cemburu yang teramat sangat. Galuh Ajeng adalah sepupu sang putri yang diam-diam mencintai Raden Panji. Perasaan iri dan dengki ini kelak menjadi sumber malapetaka yang akan menimpa Dewi Sekartaji, mengubah takdirnya secara drastis. Galuh Ajeng, sang sepupu, memiliki ambisi besar untuk menjadi permaisuri Raden Panji. Ia merasa dirinya lebih layak dibandingkan Dewi Sekartaji, meskipun kecantikan dan kebaikan hati sang putri jauh melampauinya. Galuh Ajeng selalu merasa bayang-bayang Dewi Sekartaji menghalangi jalannya menuju kekuasaan dan cinta yang diidamkannya. Perasaan cemburu itu semakin membara tatkala ia menyaksikan persiapan pernikahan yang semakin gencar antara Jenggala dan Kediri. Pertunangan yang telah disepakati sejak lama itu kini mendekati hari pelaksanaan, dan Galuh Ajeng merasa waktu untuk bertindak semakin sempit. Ia tidak sanggup membayangkan Raden Panji akan berbahagia dengan orang lain. Terhasut oleh nafsu dan iri hati yang membakar, Galuh Ajeng memutuskan untuk mencari bantuan ilmu hitam. Ia pergi menemui seorang nenek sihir yang terkenal sakti mandraguna di pedalaman hutan. Nenek sihir itu bersedia membantunya, asalkan Galuh Ajeng menukar sesuatu yang sangat berharga miliknya sebagai upah untuk mantra kutukan yang mematikan. Galuh Ajeng yang dibutakan oleh cinta dan dendam menyetujui perjanjian mengerikan itu. Rencana jahat telah dirancang. Dewi Sekartaji harus disingkirkan dari istana dan diubah menjadi sesuatu yang menjijikkan, agar Raden Panji tidak akan pernah mau menikahinya. Nenek sihir yang jahat itu segera melancarkan mantranya.
Ia menggunakan ilmu hitam untuk membalikkan rupa dan nasib Dewi Sekartaji. Dalam ritual yang gelap dan penuh misteri, energi negatif dari cemburu Galuh Ajeng disalurkan untuk menghancurkan kehidupan sang putri yang tidak bersalah. Saat Dewi Sekartaji sedang menikmati ketenangan di taman istana, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Dalam sekejap, wujudnya yang cantik perlahan mulai berubah. Kulitnya mengeras, tubuhnya mengecil, dan ia merasakan dirinya terperangkap dalam sesuatu yang asing dan keras. Dewi Sekartaji menjerit ketakutan saat melihat dirinya telah berubah menjadi seekor keong yang bercangkang emas, berkilauan namun tidak berdaya. Kutukan itu berhasil mengubah putri yang anggun menjadi siput yang merayap. Ia tidak mampu berbicara, hanya bisa meratap dalam bentuk yang hina. Galuh Ajeng, yang menyaksikan perubahan wujud itu dari kejauhan, merasa puas. Dengan cepat, ia mengambil keong emas itu dan menyelinap keluar istana. Ia harus memastikan bahwa tidak ada jejak yang tersisa, dan bahwa keong emas itu tidak akan pernah ditemukan lagi oleh siapapun di Jenggala. Galuh Ajeng membawa keong emas yang kini adalah Dewi Sekartaji, jauh meninggalkan istana. Ia berjalan menuju sungai besar yang mengalir deras, merencanakan untuk membuang keong emas itu agar hanyut di bawah arus dan hilang ditelan waktu. Dengan demikian, jalan untuk dirinya menikahi Raden Panji akan terbuka tanpa halangan. Dengan hati yang dingin dan tanpa belas kasihan, Galuh Ajeng melemparkan keong emas ke tengah sungai. Keong emas itu tersentat saat menyentuh air yang dingin, dan ia pun mulai hanyut terbawa arus. Dalam hati keong emas, ia hanya bisa berdoa agar takdirnya tidak berakhir di dasar sungai yang gelap dan dingin. Kabar hilangnya Dewi Sekartaji membuat seluruh istana Jenggala panik. Raja dan Ratu menjadi sangat sedih dan memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari sang putri ke setiap pelosok negeri. Galuh Ajeng pura-pura ikut bersedih, menjadi satu-satunya yang tahu kebenaran di balik hilangnya sang putri. Raden Panji Asmarabangun di Kediri juga merasa sangat terpukul mendengar berita hilangnya tunangannya. Ia berjanji akan melakukan apa saja untuk menemukan Dewi Sekartaji. Ia menunda pernikahan dan segera memulai perjalanan mencari sang pujaan hati, tanpa mengetahui bahwa keong emas yang hanyut di sungai adalah tunangannya. Keong emas terus terapung-apung di sungai selama beberapa hari, di bawah arus yang semakin jauh dari Jenggala. Cangkangnya yang berkilauan menjadikannya mudah terlihat, namun ia terlalu kecil dan tidak mampu melawan derasnya air. Keadaannya semakin lemah dan putus asa. Takdir membawanya ke sebuah desa kecil di tepi sungai. Di desa itu, tinggallah seorang nenek tua yang hidup miskin dan sebatang kara, bernama Nenek Dadapan. Setiap hari, Nenek Dadapan bekerja keras mencari ikan dan sayuran di tepi sungai untuk menyambung hidupnya yang serba kekurangan. Pada pagi hari yang cerah, Nenek Dadapan sedang menjala ikan di tepi sungai. Ia terkejut ketika jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ia mendapati seekor keong bercangkang emas yang sangat indah tersangkut di jaringnya. Nenek Dadapan terkesima melihat keong yang luar biasa tersebut. Merasa kasihan, Nenek Dadapan membawa keong emas itu pulang ke gubuk reotnya. Ia meletakkan keong itu di dalam tempayan kecil berisi air jernih. Nenek Dadapan merawat keong emas itu dengan penuh perhatian, menganggapnya sebagai satu-satunya harta berharga yang dimilikinya. Sejak kehadiran keong emas di gubuk Nenek Dadapan, hal-hal ajaib mulai terjadi. Nenek Dadapan, yang biasanya harus berjuang keras mencari makanan, kini selalu menemukan gubuknya dalam keadaan rapi dan terisi penuh dengan makanan lezat yang terhidang di meja. Saat Nenek Dadapan pulang dari ladang atau sungai, ia akan mencium aroma masakan yang harum dan melihat hidangan yang berlimpah, seperti nasi hangat, sayur lodeh, dan lauk pauk. Semua itu disiapkan dengan rapi, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memasak dan membersihkan gubuknya selama ia pergi. Nenek Dadapan merasa sangat gembira, tetapi juga diliputi rasa penasaran yang mendalam. Ia adalah wanita tua yang hidup sendirian, dan tidak ada tetangga yang datang ke gubuknya. Ia mulai bertanya-tanya siapakah gerangan sosok baik hati yang diam-diam memberinya pertolongan ini. Awalnya ia menduga itu adalah hadiah dari dewa-dewa karena kebaikan hatinya. Namun,
Rasa ingin tahu itu semakin kuat. Nenek dadapan bertekad untuk mencari tahu misteri di balik keajaiban ini. Ia ingin bertemu dengan penolongnya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Didorong oleh rasa ingin tahu, nenek dadapan merencanakan sebuah siasat. Pagi itu, ia berpura-pura berangkat kerja ke ladang seperti biasa. Ia membawa peralatan kebun dan mengucapkan selamat tinggal kepada keong emas di tempayan, seolah-olah ia benar-benar akan pergi jauh seharian. Namun, alih-alih menuju ladang, nenek dadapan hanya bersembunyi di balik semak-semak dekat gubuknya. Ia mengintip dengan sabar, menunggu misteri itu terungkap. Mata tuanya terus tertuju pada gubuk reot itu, berharap dapat melihat siapakah sosok misterius yang datang dan memasak untuknya. Setelah beberapa lama, suasana terasa sepi. Keheningan yang panjang membuat nenek dadapan hampir menyerah dan berpikir bahwa penolongnya mungkin tidak datang hari itu. Namun, ia memutuskan untuk bersabar sedikit lebih lama, karena ia yakin rahasia ini pasti ada jawabannya. Tak lama kemudian, sebuah keajaiban yang menakjubkan terjadi di dalam gubuk. Nenek dadapan melihat kilauan emas yang sangat terang, dan ia pun semakin fokus mengintip. Jantungnya berdebar kencang, siap menyaksikan apapun yang akan terjadi. Dari dalam tempayan, nenek dadapan melihat keong emas mulai bersinar sangat terang, mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Perlahan-lahan, cangkang keong itu terbuka, dan dari dalamnya muncul seorang wanita cantik jelita yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu adalah Dewi Sekartaji, sang putri yang dikutuk. Dengan cepat, ia mulai membersihkan gubuk dan menyiapkan hidangan lezat. Gerak-geriknya cekatan, dan ia memasak berbagai macam masakan dengan keahlian seorang putri yang terlatih. Dewi Sekartaji tahu ia harus segera menyelesaikan pekerjaannya sebelum nenek dadapan kembali. Nenek dadapan yang melihat kejadian itu terperangah. Ia tidak bisa mempercayai mata tuanya. Keong emas yang ia temukan di sungai ternyata adalah seorang putri cantik yang sedang menyamar, atau lebih tepatnya, yang sedang menanggung kutukan. Air mata harum mengalir di pipinya. Setelah selesai memasak, Dewi Sekartaji segera kembali ke tempayan, dan tubuhnya kembali berubah menjadi keong emas. Cahaya keemasan meredup, dan gubuk kembali sunyi, seolah tidak ada yang terjadi. Nenek dadapan kini mengerti semua keajaiban yang terjadi di rumahnya. Nenek dadapan tidak menunggu lama lagi. Setelah keong emas kembali ke wujud siputnya, nenek dadapan segera keluar dari tempat persembunyiannya dan masuk ke dalam gubuk. Ia mendekati tempayan dengan langkah gemetar, penuh rasa kasih sayang dan haru. Dengan kehati-hatian, nenek dadapan mengambil keong emas itu. Tanpa ragu, ia memecahkan cangkang emas itu dengan menggunakan batu pipisan, simbol dari kesungguhan dan ketulusan hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan yang membelenggu sang putri. Saat cangkang itu pecah, cahaya terang kembali memancar, lebih terang dari sebelumnya. Dewi Sekartaji kembali ke wujud aslinya, berdiri di hadapan nenek dadapan dengan pakaian yang indah, namun kini ia bebas dari cangkang kutukan. Dewi Sekartaji langsung bersujud di kaki nenek dadapan, mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati dan ketulusannya. Ia menceritakan seluruh kisahnya, tentang pertunangannya dengan Raden Panji, dan kudukan kejam yang dilancarkan oleh Galuh Hajeng. Nenek dadapan memeluk Dewi Sekartaji dengan hangat, dan ia berjanji akan melindungi putri itu. Nenek dadapan tahu bahwa istana Jenggala masih berbahaya bagi Sekartaji, terutama karena Galuh Hajeng masih bebas dan bisa melancarkan serangan baru. Oleh karena itu, nenek dadapan menyarankan agar Dewi Sekartaji menyamar sebagai gadis desa. Ia memberikan pakaian lusuh dan mengubah penampilan sang putri agar tidak dikenali. Dewi Sekartaji kemudian dipanggil dengan nama baru, Klenting Kuning. Klenting Kuning tinggal bersama nenek dadapan dan membantunya bekerja di ladang dan di gubuk. Kehidupan yang sederhana ini mengajarkan Klenting Kuning tentang arti kesederhanaan, ketabahan, dan pentingnya kerja keras, jauh berbeda dari kehidupan manja di istana. Meskipun harus hidup dalam kemiskinan dan penyamaran, hati Klenting Kuning tetap diliputi harapan. Ia tahu bahwa kutukan telah patah, dan kini ia harus mencari Raden Panji.
Ia menunggu petunjuk gaib yang akan membawanya bertemu dengan tunangannya, Ande-Ande Lumut. Sementara itu, di kerajaan Kediri, Raden Panji Asmarabangun terus mencari tunangannya yang hilang. Pencariannya sudah berlangsung lama dan melelahkan, namun cintanya kepada Dewi Sekartaji membuatnya tidak pernah putus asa. Ia menyusuri setiap desa dan hutan, berharap menemukan petunjuk. Raden Panji juga tahu bahwa ia harus merahasiakan identitas aslinya sebagai pangeran, karena perjalanan ini penuh bahaya dan intrik politik. Ia menyamar sebagai seorang pemuda desa yang tampan dan gagah, yang dikenal dengan nama samaran Ande-Ande Lumut. Melalui petunjuk gaib, Raden Panji mendengar tentang seorang nenek di desa Dadapan yang memiliki seorang putri angkat yang konon cantik jelita. Ia merasa tergerak untuk pergi ke desa itu, karena ia yakin ada hubungannya dengan tunangannya yang hilang. Ande-Ande Lumut memutuskan untuk menetap di desa Dadapan dan tinggal di rumah seorang janda kaya bernama Embod Randa. Ia berpura-pura menjadi seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Embod Randa, yang terkesan dengan ketampanannya, dengan senang hati menerimanya sebagai anak angkat. Di desa Dadapan, Embod Randa memiliki 3 orang putri angkat, yang juga adalah sepupu dari Dewi Sekartaji, Klenting Merah, Klenting Biru, dan Klenting Hijau. Mereka semua adalah gadis-gadis yang manja, sombong, dan berhati buruk, jauh berbeda dari kelembutan Dewi Sekartaji. Klenting Merah, Biru, dan Hijau juga mendengar kabar bahwa di rumah mereka kini tinggal seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut. Mereka semua berlomba-lomba untuk menarik perhatiannya, berharap dapat menjadi istrinya dan hidup dalam kemewahan. Ketika Ande-Ande Lumut mengumumkan bahwa ia sedang mencari pasangan hidup, para klenting itu pun menjadi semakin bersemangat. Mereka tahu bahwa mendapatkan Ande-Ande Lumut akan menjamin masa depan mereka. Mereka pun memulai perjalanan untuk menemui pemuda tampan itu. Sayangnya, dalam perjalanan mereka harus melewati sebuah sungai besar yang dihalangi oleh sosok mengerikan. Ini adalah ujian pertama yang harus mereka lalui untuk membuktikan ketulusan cinta dan keberanian mereka. Sungai yang harus diseberangi para klenting sangatlah dalam dan lebar, dan arusnya sangat deras. Di tengah sungai itu, tinggallah seekor kepiting raksasa yang menakutkan, yang dikenal sebagai Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang adalah makhluk sakti yang ditugaskan untuk menjaga sungai tersebut. Yuyu Kangkang mengumumkan bahwa ia bersedia membantu menyeberangkan siapapun yang ingin melintasi sungai, tetapi ia memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah, setiap gadis yang ingin menyeberang harus rela dicium olehnya sebagai upah. Klenting Merah, Biru, dan Hijau yang sombong dan sangat bernafsu untuk bertemu Ande-Ande Lumut merasa jijik, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak mau mengambil risiko berenang dan khawatir pakaian mereka akan rusak atau mereka akan hanyut. Maka, satu persatu, Klenting Merah, Biru, dan Hijau menyetujui syarat Yuyu Kangkang yang menjijikan itu. Mereka rela dicium oleh kepiting raksasa itu, asalkan mereka bisa segera menyeberang dan bertemu dengan Ande-Ande Lumut. Terakhir, tibalah Klenting Kuning, Dewi Sekartaji, di tepi sungai. Ia sedang dalam perjalanan mencari nafkah, dan ia terkejut melihat Yuyu Kangkang yang menjaga sungai itu dan mendengar syaratnya yang mengerikan. Klenting Kuning, meskipun dalam penyamaran yang lusuh, memiliki harga diri dan kemuliaan seorang putri sejati. Ia menolak mentah-mentah syarat Yuyu Kangkang. Ia tidak sudi harga dirinya diinjak-injak hanya demi menyeberang. Ia pun memutuskan untuk melawan. Dengan ilmu bela diri yang ia pelajari sejak kecil, ditambah dengan kesaktian yang ia miliki sebagai keong emas, Klenting Kuning memutuskan untuk menyeberang sendiri tanpa bantuan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang yang terkejut melihat keberanian gadis lusuh ini berusaha menghalanginya. Namun, dengan kekuatan batin yang luar biasa, Klenting Kuning berhasil menyeberangi sungai dengan selamat, tanpa menyentuh air dan tanpa dicium oleh kepiting raksasa itu. Klenting Merah dan Klenting Biru akhirnya tiba di rumah Embod Randa di desa Dadapan. Mereka berdua segera merapikan diri dan berhias seindah mungkin, berharap dapat memikat hati Ande-Ande Lumut yang tampan dan gagah. Embod Randa menyambut mereka dengan ramah dan mempersilakan mereka masuk.
Ande-ande lumut duduk di serambi rumah, dan para kelenting itu pun mulai bersaing menunjukkan kelebihan mereka, berusaha memuji dan menarik perhatian sang pemuda. Namun, ande-ande lumut bersikap dingin dan tidak tertarik. Ia menatap kedua kelenting itu dengan saksama, dan ia melihat noda hitam yang menempel di tubuh mereka, sisa dari ciuman Yuyu Kangkang yang jijik. Ande-ande lumut kemudian menyanyikan sebuah tembang yang berisi penolakan, menyebutkan bahwa ia tidak mau menikahi kelenting yang berbau amis dan kotor, seperti yang telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Kelenting merah dan biru merasa malu dan marah, dan mereka pun pergi dengan hati yang kecewa. Tak lama kemudian, kelenting kuning tiba di rumah Embot Randa. Ia datang dalam keadaan lusuh, dengan pakaian kotor dan tubuh penuh lumpur karena berjuang melewati sungai. Penampilannya sangat jauh berbeda dari kedua kelenting sebelumnya. Kelenting kuning mendekati ande-ande lumut dengan kerendahan hati. Ia tidak berusaha memuji atau merayu, tetapi hanya menyampaikan tujuannya dengan jujur dan tulus. Ia datang untuk mencari pekerjaan dan mungkin saja menjadi istri yang baik jika ande-ande lumut menerimanya. Ande-ande lumut menatap kelenting kuning dengan pandangan yang berbeda. Ia melihat ketulusan di mata gadis itu, dan meskipun penampilannya lusuh, ia tidak mencium bau amis seperti pada kelenting merah dan biru. Ia menguji kelenting kuning dengan tembangnya. Kali ini, tembang ande-ande lumut berisi sebuah pertanyaan rahasia. Ia bertanya apakah kelenting kuning mengenali suara itu, suara dari tunangannya yang telah lama ia cari. Kelenting kuning terkejut mendengar tembang itu, dan ia pun menyanyikan balasan tembang yang sama. Kelenting kuning membalas tembang ande-ande lumut dengan suara merdu dan syahdu. Isi tembangnya adalah pengakuan. Ia mengenali suara itu, dan ia tahu bahwa pemuda di hadapannya adalah Raden Panji Asmarabangun, tunangannya dari Kerajaan Kediri. Mendengar balasan tembang yang sama persis, ande-ande lumut terkejut dan gembira. Ia segera menyadari bahwa gadis lusuh yang berani ini adalah Dewi Sekartaji, tunangannya yang hilang dan dikutuk. Meskipun dalam penyamaran, hati mereka telah saling mengenali. Ande-ande lumut segera berdiri dan menghampiri kelenting kuning. Ia meminta kelenting kuning untuk menceritakan seluruh kisahnya, dari kutukan keong emas hingga penyamarannya sebagai gadis desa. Kelenting kuning pun menceritakan semuanya, termasuk tentang nenek dadapan yang telah menyelamatkannya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi keduanya. Perpisahan yang panjang dan ujian yang berat telah berhasil mereka lalui. Ande-ande lumut berjanji untuk membawa kelenting kuning kembali ke istana dan segera melangsungkan pernikahan mereka. Ande-ande lumut, yang kini melepaskan penyamaran sebagai Raden Panji Asmarabangun, mengajak kelenting kuning kembali ke Kerajaan Kediri. Ia juga tidak lupa untuk membawa nenek dadapan, yang telah menyelamatkan dan merawat tunangannya dengan tulus, untuk tinggal di istana dan menikmati kehidupan yang sejahtera. Kabar mengenai penemuan Dewi Sekartaji dan terungkapnya kejahatan Galuh Ajeng segera tersebar luas. Raja Jenggala merasa sangat bahagia karena putrinya telah kembali, dan Galuh Ajeng dihukum atas kejahatannya, dikeluarkan dari istana karena iri hati dan ilmu hitamnya. Raden Panji dan Dewi Sekartaji kemudian melangsungkan pernikahan yang sangat meriah, menyatukan kembali Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri di bawah satu kekuasaan yang damai. Mereka memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kisah ande-ande lumut dan keong emas menjadi pelajaran tentang ketulusan hati yang mengalahkan kejahatan, serta kesabaran dan kesetiaan yang memuji cinta sejati. Mereka hidup bahagia selamanya, dan warisan cinta mereka terus dikenang dari generasi ke generasi. Pemirsa yang budiman, agar channel ini berkembang, klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan kisah menarik lainnya.